Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan memperkenalkan pendidikan luar sekolah kepada keluarga kita. Karena di mana pendidikan luar sekolah masih minim diketahui dari kalangan keluarga kita. Selamat menyaksikan. Hai, perkenalkan, aku Anissa Dusyetiani dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah dan temanku. Aku Oktania Kurni Ramadan. Aku mau tanya, untuk pendidikan luar sekolah sendiri itu kamu tahu belum itu apa? Sebelumnya sih aku belum pernah dengar apa itu pendidikan luar sekolah. Nah, memangnya itu tuh apa sih? Nah, untuk pendidikan luar sekolah sendiri itu pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah. Nah, biasanya itu dilaksanakan oleh lembaga non formal. Kegiatan ini meliputi kayak kursus, pelatihan, dan bimbel. Ininya itu kayak sejenisnya itu. Untuk pendidikan luar sekolah sendiri itu memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan di bidang tertentu seperti kursus jahit, kursus masak, kursus bahasa asing, dan keterampilan yang digunakan untuk dunia kerja. Nah, untuk pendidikan luar sekolah sendiri itu dia diadakan guna untuk menyempurna pendidikan formal. Nah, untuk pendidikan non formal sendiri itu memiliki kurikulum yang berbeda dengan pendidikan formal. Kurikulumnya sendiri itu dibuat khusus atau dibuat sesuai ketentuan lembaganya sendiri. Nah, untuk pendidikan non formal sendiri itu memiliki waktu pembelajarannya itu sangat fleksibel, bisa siang, bisa malam, bisa pagi atau online sesuai ketentuan lembaganya. Nah, untuk program yang dilakukan pendidikan non formal sendiri itu tidak hanya untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa, remaja, orang tua hingga lansia. Nah, untuk pendidikan luar sekolah itu sebagai pelengkap, penambah, dan pengganti pendidikan formal. Untuk pendidikan non formal sendiri itu sebagai di program pendidikan luar sekolah sendiri itu tidak hanya fokus kepada akademik, sehingga pendidikan non formal itu fokus pada di pendidikan non formal sendiri itu ditambahi dengan keterampilan di bidang keagamaan, sosial, ekonomi, sehingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kayak gitu, paham belum? Oke, seperti penjelasannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, jadi kan tadi sudah saya jelaskan mengenai apa itu pendidikan luar sekolah. Nah, karena pengertian tersebut, pastikan Anda mempunyai gambarannya apa itu tujuan dari pendidikan luar sekolah.
Apakah Anda sudah memiliki gambaran tujuan dari pendidikan luar sekolah itu sendiri? Saya belum mempunyai gambaran tentang pendidikan luar sekolah itu. Bisa dijelaskan apa itu tujuan pendidikan di luar sekolah? Jadi akan saya jelaskan mengenai apa itu tujuan pendidikan luar sekolah itu sendiri. Nah, pendidikan luar sekolah memiliki tujuan untuk melayani para peserta didiknya dengan memberikan kesempatan bagi peserta didiknya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka punya yang sesuai pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, dalam pendidikan luar sekolah juga mempunyai satu tujuan khusus, yaitu diharapkan hasil belajar yang mereka dapatkan dalam menempuh pendidikan luar sekolah ini dapat langsung mereka terapkan dalam kehidupannya. Nah, dalam kehidupannya ini baik dari segi pekerjaan ataupun baik dari segi masyarakat. Lalu, apa bedanya dengan pendidikan formal? Kan sama-sama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Untuk itu sendiri, pendidikan luar sekolah mempunyai beberapa karakteristik dan beberapa kelebihan dibandingkan dengan pendidikan formal. Nah, yang pertama yaitu pendidikan luar sekolah ada untuk memenuhi kebutuhan belajar tertentu bagi peserta didik secara lebih spesifik. Yang kedua, waktu pelaksanaan pendidikan luar sekolah dapat dikatakan lebih singkat dan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan bagi peserta didiknya. Selain itu, kurikulum yang digunakan dalam program pendidikan luar sekolah itu sendiri sesuai dengan kepentingan masing-masing peserta didiknya dan kebutuhan masing-masing peserta didiknya. Program yang ada dalam pendidikan luar sekolah menekankan pada kebutuhan masa sekarang dan masa depan sebagai pemenuhan kebutuhan terasa bagi masyarakat. Yang terakhir yaitu batas usia warga belajar bagi pendidikan luar sekolah itu tidak dibatasi. Siapapun disamaratakan dapat menempuh pendidikan yang setara dengan pendidikan formal. Apakah sudah mengerti sejauh ini? Oh, jadi gitu bedanya. Oke, makasih ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Melanie Dwi Herawati. Di sini aku akan menjelaskan tentang 5 ranah PLS kepada saudaraku, yaitu ini tuh sepupuku. Kamu udah tahu apa belum 5 ranah PLS itu apa? Belum tahu. Oke, nah di sini aku akan menjelaskan tentang 5 ranah PLS. Nah, 5 ranah PLS yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yaitu salah satu upaya pemerintah yang digunakan untuk membantu masyarakat menggali potensi untuk mendapatkan pendapatan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pendidikan keluarga, yang dimana kita itu memberi motivasi kepada keluarga agar dapat membimbing keluarganya ke jalan yang benar atau mengarahkan anak-anak tersebut untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi kalau ada keluarga yang belum open minded terhadap pendidikan, jadi itu diberi motivasi agar mau untuk melanjutkan pendidikannya dan mengubah nasibnya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu pengelolaan wisata edukasi. Nah, di mana jika di desa tersebut terdapat sebuah objek wisata, maka pemerintah itu atau enggak pemerintahan setempat itu membantu untuk mengelolakan potensi wisata tersebut agar mendapatkan penghasilan bagi desa tersebut. Jadi kalau wisata edukasi, misalnya nih di desa tersebut ada kayak ada pantai di pinggir pantai, jadi pemerintah atau pengelola pendidikan luar sekolah itu membantu untuk mengelola wisata tersebut agar mendapat penghasilan gitu untuk masyarakat di sana. Nah, yang keempat yaitu pekerjaan sosial, di mana pekerjaan sosial itu membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kayak
bagaimana cara mendapatkan pekerjaan, tapi itu pendidikannya kurang gitu, jadi membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, yang berada di sosial masyarakat tersebut. Jadi gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu pendidikan dan pelatihan, yang dimana itu untuk memodifikasi pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. Jadi pendidikan dan pelatihan itu kayak BLK gitu loh. Kalau kita mau kerja tapi kita butuh pelatihan, nah itu dibantu dengan pendidikan dan pelatihan tersebut. Ya kayak membantu untuk mendapatkan pekerjaan gitu, atau menggali potensi yang ada di dalam diri kita gitu, semacam BLK gitu. Oke, terima kasih semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umu Kulsum Lutfia dan ini mama saya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indri Puspitasari, mama dari Umu Kulsum Lutfia. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prospek kerja lulusan pendidikan luar sekolah kepada mama saya. Nah, biasanya untuk orang awam atau orang-orang yang tidak mengetahui tentang prodi pendidikan ini, mereka beranggapan bahwa prospek kerja dari prodi ini itu minim atau malah tidak menjanjikan. Padahal sebenarnya prospek kerja dari jurusan kita ini ada banyak sekali dan juga luas jangkauannya. Salah satu prospek kerja yang paling terkenal itu adalah kita bisa mendaftar atau mengikuti seleksi menjadi pegawai honorer dan juga PNS di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan juga Pendidikan Menengah Pertama. Selain itu, kita bisa menjadi aktivis LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang fokusnya itu adalah meningkatkan kualitas masyarakat di bidang pendidikan. Nah, banyak sekali program di dalam negeri ataupun di luar negeri yang bisa kita ikuti. Beberapa program yang sudah terlaksana itu diantaranya adalah program sehat dan membaca di Kabupaten Kupang, kemudian juga ada program monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, kita sebagai lulusan dari pendidikan luar sekolah ini bisa mendaftar menjadi fasilitator dari program-program tersebut. Nah, kemudian selain itu, kita juga bisa menjadi guru di lembaga-lembaga ataupun sekolah yang telah menerapkan program inklusif. Nah, program inklusif ini adalah program pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang sama kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa merintis usaha sendiri seperti membangun lembaga kursus, lembaga bimbingan belajar, dan juga majelis. Untuk di keluarga saya sendiri, salah satu contohnya adalah adik saya mengikuti les membaca dan juga berhitung dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris seperti itu. Nah, sebelumnya juga saya waktu SMA itu pernah mengikuti bimbingan belajar untuk mengikuti program atau tes masuk ke perguruan tinggi. Kemudian, selain beberapa hal tersebut, prospek kerja yang lainnya adalah menjadi pamong belajar. Nah, pamong belajar ini adalah pendidik yang tugas utamanya adalah melakukan kegiatan belajar mengajar dan juga mengembangkan model pendidikan non-formal dan juga informal. Biasanya pamong belajar ini ditempatkan di SKB atau sanggar kegiatan belajar yang ada di tiap kota dan juga kabupaten. Yeah.